Hai Tribuners, balik lagi dengan saya Melisa dan saya Teguh. Halo. Ya, kami hanya berdua karena teman satunya lagi cuti kerja. Terpaksa kita berdua ya. Tapi tidak apa-apa karena kita langsung balik lagi di program selebrasi lokal membahas tentang serba Piala Dunia, dan hari ini kami khusus membahas karena sudah masuk 32 besar 32 ya, Kak, ya. besar. Dan ini adalah fase gugur yang dimana tidak ada lagi 2 pertandingan atau 3 pertandingan, langsung gugur, pokoknya ada extra time dan sampai ini Kak ya? Sampai ada penalti. Sampai adu penalti. Nah, cukup seru juga karena di sebelum 32 besar juga banyak kejadian-kejadian yang seru juga ya Kak ya. Banyak-banyak tim yang kabar-kabarnya ada yang kayak Aljazair itu kan, itu juga. Ada yang Iran katanya dirampok. Ya, kayak gitulah pokoknya seru banget ya ternyata menuju ke 32 besar ini, apalagi kita akan membahas besok pertandingan malam ini ya, tepatnya jam 12 malam, jam 3 pagi dan jam 8 pagi itu ini ada. matchday kedua ya. Ya, setelah matchday kedua. Pertamanya ada pertandingan Upsell Kanada ya. Ini matchday kedua setelah, benar kata Kak Teguh tadi, setelah pertandingan Kanada dan Upsell, dan ternyata Kanada yang menang cuma 1-0. 90 plus gol ya, 90 plus 2. Nah, hari ini kita membahas tim Belanda versus Maroko, Jepang versus Brazil dan Paraguay. Jerman versus Paraguay. Nah, untuk pertama kita Kak Teguh, di jam 12 malam ada Brazil versus Jepang. Brazil versus Jepang ini kalau kata orang Kapten Tsubasa melawan Santana ya. Sananta itulah pokoknya yang di Tsubasa pokoknya. Nah, kita lihat sendiri kalau Brazil kayak di pertandingan setelah dia melawan Maroko akhirnya ngegolinya banyak kayak. Banyak akhirnya banyak menjaringkan gol ke Haiti dan nggak nyaka juga ke Skotlandia. Dan Jepang ternyata di pertandingan terakhirnya tuh seri ya melawan Swedia. Nah, Kak Teguh, gimana ini menurut Kak? Kalau kita bahas dulu keseluruhan tentang Brazil dan Jepang ini sendiri. Brazil dan ternyata cocok ya kayaknya itu Ancelotti dengan Cunha. Susunan Cunha ya. Terus Vinicius sama yang sering yang kasih umpan itu? Yang nomor 26 Bruno Guimaraes ternyata yang ini ya. Siap. Yang sering ngasih asis. Nah, itu juga disorot juga ternyata. Nah, itu gimana Kak? Brazil ya. Di pertandingan pertama imbang melawan Maroko, dan pertandingan ketiga menghajar habis tim lawan. Tapi pada faktor kenyataannya Brazil tidak sebaik itu sih Mel sebenarnya. Hanya ya apalagi sebenarnya kan yang sebelum pertandingan ini yang menjadi sorotan dari tim Brazil itu kan Don Carlo Ancelotti mengandalkan Rafinha sebenarnya. Nah, tapi karena Rafinha sebelumnya di Barcelona memang kondisinya tidak fit, jadi mau tidak mau Ancelotti harus mengandalkan pemain-pemainnya lainnya ya. Dan seperti biasa Ancelotti bukan hanya mengandalkan taktik ya. Sebenarnya bukan yang pakem 4-3-3. Sebenarnya bukan tapi kualitas eksploitivitas para pemainnya itu dibebaskan kan. Vinicius bermainnya sangat individunya seperti itu men. Jadi 3 kali man of the match kan. Jadi itu yang membuat Brazil mungkin nyaman di bawah asuhan Ancelotti. Ya itu tadi. Tapi di balik itu Haiti dan Skotlandia ya. Memang faktor belakangnya bukan tim yang memang tangguh kan pada dasarnya. Terbukti saat melawan Maroko mereka juga kesulitan. Nah, Jepang seperti itu, Meng. Walaupun Jepang tim Asia, tapi kenyataannya beberapa pertandingan Brazil dikalahkan oleh Jepang kan. Itu berarti bawa bukti Jepang memang bukan tim sembarangan. Walaupun Jepang di ajang ini tidak ada sejumlah pemain pilarnya kan. Ada Endo, ada Minamino, Mitoma yang terakhir. Kubo main enggak ya? Tapi ternyata mereka tetap bisa main bagus. Nah, ini
menjadi pertandingan yang bagus lah untuk Brazil ya. Terlebih di Bagan tidak terlalu berat lagi lawan-lawan setelah ini. Setidaknya lepas dari Jepang, lawan paling kuat di Bagan sebelah kanan atas ya. Kanan atas itu kan ada Inggris ya. Nah, paling tidaknya di situ. Ini jadi ajang pembuktian lah sebagai Ancelotti untuk bisa membawa sejauh mana Brazil melangkah di Piala Dunia 2026 ini sih, Mel. Di Brazil ini sendiri ada ini Kak ya, ada Vinicius. Vinicius ini kayaknya dia terus kayaknya Kak yang ini ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan ada juga dari yang tampil bagus juga Bruno Guimaraes kan yang saya lihat dia fotonya yang dengan Cunha yang gosok kakinya itu gara-gara dia kasih asis kan. Cunha juga bagus. Berapa gol? 3 ya? 3 gol total kan? Sudah ya itu. Terus di di Jepang juga ada, nggak perlu kayaknya dia kayak pincang juga kayak yang lawan Swedia itu atau gimana? Kan memang balik tadi memang walaupun memang mayoritas pemain mereka main di Eropa, tapi kan memang struktur yang dibangun pelatihnya itu kan dari pemain-pemain itu kan ada Endo di lini tengah itu kan sangat berpengaruh kan. Endo walaupun Endo memang tidak terlalu kelihatan karena posisinya defensive midfielder kan yang di belakang hanya untuk menetralisir serangan lawan. Tapi dengan tidak adanya Endo otomatis lini tengah dari Jepang goyang kan sehingga mempengaruhi struktur permainan. Kita tahu bahwa lini tengah itu sangat penting dalam permainan sepak bola dan gelandang. Kalau Endonya hilang ya mau tidak mau agak goyang kan. Ya oke, pertahanan Jepang ya walaupun tidak selalu clean sheet ya, tapi memang lumayan lah. Tapi untuk menyerangnya kehilangan banyak pemain lagi. Bener. Ada Minamino, Mitoma. ada Mitoma hilang semua itu kan sayap-sayap eksplosif semua kan. Tambah lagi yang terbaru ada Kubo. Aduh, berarti habis main Jepang nih walaupun targetnya melangkah jauh kan. Iya, melangkah jauh. Tapi melihat faktor pemain yang banyak banyak yang tidak absen, saya pikir sulit sih untuk melaju lebih jauh. Apalagi ini Brazil lagi on-nya ya. On fire-nya ya Kak ya. Nah, kalau ngelihat ini tadi pemain Jepang ini ada Takehiro Tomiyasu. Kalau Jepang ini kan terkenal dengan tim Kak ya. Bukan yang kayak Brazil kan individu kan kelihatan kan sampai banget. Pemain Brazil tuh Ryan ya. Ditanya wartawan Jepang tidak siapa? tahu. Saya katanya ini ya nggak tahu lah nanti saya lihat katanya gitu kan. Ini mungkin karena Jepang sendiri terkenal dengan tim kan ya, bukan struktur permainannya ya. Terus ada Ayase Ueda juga kan di pertahanan. Kalau untuk Cunha sendiri Kak, kalau Kakak lihat Cunha ini gimana Kak? Ternyata Cunha ini kan di notice oleh R9 ya, Ronaldo 9-nya itu karena akhirnya Brazil ada nomor 9 ini gimana? Tapi sebenarnya kan kalau Cunha sendiri kalau di MU bukan posisi nomor 9 kan. Bimo yang lebih Cunha lebih banyak di posisi nomor 10 atau di sebelah wing kanan kan karena wing kirinya Bruno atau pemain-pemain yang lain kan. Tapi kenyataannya Cunha cocok main di nomor 9 di Brazil karena mengalahkan Hendrik ya, walaupun Hendrik cukup bermain apik di Lyon. Ya Cunha ini miliki naluri one shoot one goal-nya itu ya. Maksudnya itu efektivitasnya tidak terlalu banyak peluang tapi langsung berbuah hasil seperti itu. Tambah lagi ditambah rekan-rekannya yang memang membuka ruang. Sebenarnya Cunha itu bukan hanya posisi di depan kan, tapi sering mobile dengan Vinicius, dengan Guimaraes. Itu tadi saya bilang tadi karena Ancelotti itu membebaskan pemainnya untuk berkreasi kan. Karena kita tahu kan Brazil memang pemainnya penuh skill ya, skillful. Kalau tidak dimanfaatkan kan mungkin sayang kalau Ancelotti. Nah, tinggal bagaimana mereka untuk melawan dari tim-tim yang memiliki struktur permainan yang apik. Tinggal itu posisi Cunha apakah masih bakal mengisi satu sama lain atau balik lagi dia tetap
di depan karena sampai saat ini Skotlandia maupun Haiti ya pertahanannya itu belum yang kuat-kuat banget kan, sehingga mudah diacak-acak oleh pemain ini. Nah, Jepang ini kan lumayan lah ya, walaupun kebobolan 2 saat melawan Belanda ya. Kebobolan 1 ngelawan Swedia. Nah, 3 gol berarti 3 gol sudah kebobolan. Nah, tapi kan Jepang tetap Jepang dengan sekarang peringkat 15 atau 18 seperti itu kan. Itu berarti menunjukkan bahwa Jepang juga bukan lawan yang enteng bagi Brazil. Iya. Kalau nggak adanya kubu ini siapa Kak yang perlu kita awasi untuk di Jepang ini sendiri? Kan kita tadi sudah bahas banyak tentang Brazil kan ya, Vini Junior siapa sih nggak tahu, Cunha juga, Bruno Guimaraes itu pemain-pemain dari Premier League, dari Liga Spanyol. Nah, Jepang sendiri nggak adanya Minamino, Mitoma, itu siapa Kak? AS Ueda kan itu salah satu top skor di Liga Belanda kan. Doan juga yang main di sayap, Mitsu Doan yang main di sayap kanan juga itu kan juga bermain apik. Sebenarnya Itakura kayaknya. Ya, Nakamura juga. Nakamura itu juga. Yang kos kakinya yang ditegur itu itu Nakamura kan. Ya. Yang ngegolin 1 di Belanda ya. Ya itu kan memang selama ini jadi lapis keduanya dari kiri, berarti Nakamura kiri, berarti ada Mitoma. Berarti itu kan lapis dari Mitoma sebenarnya. Ya, karena Mitomanya tidak ada, jadi Nakamura yang di situ. Ya memang kualitas, tapi kalau kita fair, kualitasnya memang Mitoma yang main di Brighton Albion di Liga Inggris, kualitasnya memang lebih di atas dari Nakamura. Tapi ya mau tidak mau pelatih ini harus memanfaatkan pemain yang ada kan, Mel. Terbukti ya walaupun tidak terlalu superior saat lolos ke babak 32 besar, tapi permainan mereka setidaknya tidak kalah lah. Dari Belanda dari Brazil Belanda dari Brazil. Dari Belanda juga mereka tidak kalah kan. Mereka juga tidak terkalahkan, berarti mendingan 2 kali seri, 1 kali menang. 7 pertandingan terakhir pun dia tidak terkalahkan. Iya. Balik lagi, mereka juga pernah mengalahkan Brazil. Itu yang harus digarisbawahi, Mel. Berarti Jepang bukan lawan yang mudah untuk Brazil sih, Mel. Nah, langsung saja kita ke ini Kak, ke prediksi susunan, karena kita membahas 3 ya. Takutnya ini tidak cukup waktu ya. Jadi kita lihat dulu Kak, prediksi susunan pemain Brazil versus Jepang Kak. Kalau ini kan saya lihat prediksinya melalui ini ya, AI. Nah, kalau menurut pendapat Kakak sendiri gimana Kak ini? Nah, itu tadi. Cunha biasanya kan di posisi di Vinicius kan. Vinicius di situ, Ryan juga memang di posisinya Guimaraes kan harus biasanya di posisi nomor Paqueta kan. Biasanya Paqueta di belakang. Paqueta ini juga mainnya bagus. Bagus sih. Duet sama Casemiro ya. Casemiro yang kuat kan, yang kuat. Dia tuh bertahan dengan ini, nyerang juga. Siapa itu? Casemiro kan banyak sebenarnya, kalau di MU dia lebih banyak box to box kan. Box to box. Tapi kalau di sini tidak ada pemain yang bertahan, jadi yang defensive midfieldernya dia jadi lebih gelandang bertahan. Dia sekarang gelandang bertahan lebih. Yang box to boxnya itu Guimaraes dan Paqueta memakai 2 box to box, dan 3 pemain yang kreatif yang posisinya walaupun jadi wing serang kanan sayang kiri, tapi mereka posisinya free roll, muter ganti-ganti seperti itu, Mel. Dan di belakang sepertinya tidak ada perubahan. Gabriel dan Marquinhos tetap pemain yang ini ya, yang tetap diandalkan ya. Danilo ya itu juga. Danilo walaupun sudah sepuh yang main di klub Brazil. Terus ada Santos juga ya. Nah, ini kalau untuk Jepang gimana? Ya, Nakamura belum masuk. Nakamura di posisi belakang ya? Iya. Itu kan 2 Nakamura itu kan, yang belakang sama yang depan. Iya. Yang Kamada itu kalau di Crystal Palace dia main di tengah, bukan main di situ. Nah, Doan juga posisinya di depan kan harusnya. Harusnya ya. Ya, memang sudah. Nah, yang patut kita garis bawahi sih ya Ueda ya, karena bagaimanapun dia itu menjadi top skor di Liga Belanda, dan itu ya menjadi bukti bahwa dia ini pemain bagus kalau disuplai kan. Mungkin Doan dan Nakamura harus lebih banyak mensuplai
Ayase Ueda ya. Iya. Karena selama ini kita lihat beberapa gol dari Jepang dari syuting jarak jauh. Iya, kan, dari jauh bener, dari tengah itu juga Kak, Iya. kadang dari pinggir. Tapi dia kemarin kebobolan di Swedia malah tendangannya bagus itu yang si siapa itu Kak? Yang pakai bandana itu lupa pemainnya itu. Siapa namanya? Iya, itu bagus itu golnya. Iya, Iya. iya. Itu apa Kak? Kakak lihat waktu itu pertandingan itu yang dia ngegolin dari itu. Kayaknya memang harus ngegolin dari jarak itu ya, dari open play itu. Iya, karena kan mereka mungkin melihat peluang ya, lihat peluang. Kan sepak bola kan bukan hanya matematika atau teknis textbooks yang harus dioper satu ke sini satu ke sini. Kalau ada peluang kan biasanya langsung spekulasi. Beberapa banyak gol yang tercipta ini kan banyak juga yang dari spekulasi kayak itu sih, Mel. Oke. Baiklah Kak, kalau untuk Jepang dan Brazil sendiri Kakak prediksi, kata Kakak tadi di awal juga bilang kalau kata Kakak Jepang ini agak susah. Iya, dengan karena Brazil. balik tadi karena pemainnya banyak yang cedera dan Brazil lagi top. On fire ya? Oh iya, on Lagi fire. pede-pedenya Kak Lagi ya? pede-pedenya sih. Oke, karena kayaknya Kunya juga kan semenjak Kunya masuk Ya. 11 pertama itu kayaknya berubah juga Kak Permainannya ya? Permainannya ya, iya. Oke, prediksi Kakak berapa lah Kak? Menang Brazil 2-0 2-0 untuk ya? Brazil ya. Karena Masa Jepang nggak ngegoli menurut Kakak? iya, karena kita Belanda tapi bisa dia ngegoli? karena masih ada Kubo saat itu kan. Oh. Setelah pertandingan melawan Jepang, Kubo Agak tidak susah ada ya. lagi. Oh, iya. Melawan Belanda tuh ya? Iya, Swedia kan mereka kesulitan juga mencetak gol. Ini melawan yang kedua menang melawan itu juga 3-0 ya, tapi kan timnya kan 4-0. 4-0 itu kan Timnya juga ada Tunisia kan ada. tidak terlalu kuat kan. Tapi kalau kata di netizen di Twitter Kak, di X Kak, kalau Jepang lawan Swedia tuh katanya pas Nakamura atau siapa itu ya? Lagi kaos kakinya ditegur kan, Iya, itu lagi main. Nah, itu mereka harus bertahan kan? itu ya Gara-gara pemainnya disuruh ini kan ganti kaos kaki kan? keluar jadi harus Nah, itu bermain dengan 10 di menit-menit orang. itulah mereka kegagalan. Iya, kebobolan. Oke, sayang sekali ya. Nah, baiklah Tribuners, kalau kata Kak Teguh Jepang Brazil ini 2-0 Jepang. Apa? Brazil. Brazil 2-0. Melisa. Kalau saya 2-1 lah mungkin. Masih Brazil. Brazil. Iya. Kalau lihat Brazil kayak pede juga itu Brazil kan, iya tapi Jepang kalau kata Kakak kan saya lihat juga pertandingan dia ngelawan Swedia kayak nurun itu kayak permainannya kan. Mungkin juga mengurangi intensitas permainan Oh, karena bisa jadi ya, karena sudah hampir pasti lolos iya, kan. benar. Sebelumnya sudah bisa 4 jadi poin. gitu ya. Ya tapi menurut saya Jepang ya bakalan ngotot juga. Iya. Kayak pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada. Afrika Selatan mainnya jadi ini ngotot Kak. Ya terlebih kan Jepang tinggal bersama Australia menjadi dua wakil Bener. Asia. Sayang kan, sekali terakhir. Korea Selatan Kak. Prediksi Kakak Kak salah. Ya setelah melawan Meksiko, melawan Ceko, pemainnya jadi menurun. Nggak kenapa ya. Bener. Mungkin faktor kecapean gitu. Ya bisa jadi atau memang bukan rezekinya Korea Selatan ya. Oke, Tribuners, untuk pertandingan kedua kita ini Kak ada Jerman versus Paraguay. Kalau Jerman versus Paraguay ini kayak jauh lah Kak ya. Kalau Jerman 10, Paraguay mungkin 3 lah kalau dinilai. Kalau menurut saya kalau lihat ya kalau sekarang. Tapi saya tuh nggak asal nilai juga karena ngelihat pertandingan Paraguay yang juga kalah lawan Amerika 4-1. Itu ngelawan Turki juga kayak kesulitan juga. Apa Turkinya juga yang tidak ini? Bukan, melawan Turki lebih defense karena mereka bermain dengan 10 orang kan. Itu sebelum juga. Iya, sebelum itu kan ngegoli. Menit awal malah mereka ngegoli kan? Sudah bertahan total. Nah, karena memang ini kan yang itu lagi kontroversial juga itu katanya yang nutup mulut itu pemain yang ngegolin itu. Almiron. Iya, Almiron kan yang ngegolin. Iya. Nah, itu juga Paraguay melawan apa Kak terakhir itu yang 0-0. Itu juga Upsell, iya. bukan Upsell ya? Amerika. Ya pokoknya tim yang di grup ini Korsel. lah yo, bener Korsel Korsel yang gagal ke 32 lolos. besar karena menang cuman sekali ya. Nah, gimana Kak ngelihat? Nah, Jerman juga sendiri belum selesai saya tadi. Jadi saya lihat Paraguay itu ya menurut saya kalau dibandingkan ke Jerman juga kayaknya jauh juga ya kalau di atas kertas ya. Kalau Jerman sendiri juga
ternyata di pertandingan terakhir ngelawan siapa itu juga kalah. Jerman 2-1. iya 2-1 atau 3 iya Ekuador. Lawan Ekuador juga ngotot. Itu yang bawa acara itu Kak Peter Drury kalau kakak tahu ya. Itu perjuangan Ekuador kayak di gol-gol menit terakhir ya kalau nggak salah tuh enggak juga ya 80-an apa gitu ya. Itu juga perjuangan Ekuador ternyata akhirnya lolos ke 32 besar. Nah, Jerman sendiri Kak libur nasional ya? Iya, menjadi libur nasional di Ekuador karena perjuangan dari timnya. Berhasil menang melawan Jerman. Nah, Jerman sendiri ini kayaknya gimana ya Kak ya? Kalau menurut kakak sendiri kita lihat dulu Jerman ini. Gimana keseluruhan untuk pertandingan dia sebelumnya itu? Di pertandingan pertama mereka menang 7-1. Lawan Curaçao wajar lah ya. Dan pertandingan kedua susah payah menang 2-1 kan. Pantai Gading Pantai Gading. Dan yang pertandingan ketiga kalah melawan Ekuador. Nah, yang pertandingan ketiga sebenarnya pemainnya tetap sama ya. Ada Havertz, ada Wirtz, ada Pavlovic. Hampir sama pemainnya. Pemainnya juga sudah bagus sih. Dari segi permainan kita lihat permainannya sudah bagus. Cuman memang seperti ada ketakutan karena mereka juga mungkin ya kan satu menjaga-jaga untuk mereka tetap prima di babak 32 besar. Selain itu kartu kuning juga diperhitungkan, faktor cedera juga. Karena pertandingan ini kan masih panjang kan. Iya benar. 32, 16, 8, 4-2 masih 5 pertandingan lagi. Nah, itu juga cukup panjang kalau mereka lolos. Karena pas kita lihat di bagian kiri atas itu ada Prancis. Ada Prancis. Iya kan? Iya. Ada di bawah. Siap-siap juga nih. Sudah ini kalau sama-sama menang, mereka bakal bertemu di babak 8 besar kan. Nah, itu juga perlu menjadi ini bagi Jerman. Tapi memang saya garis bawahi Jerman ini sepertinya penjaga gawangnya ya. Berapa kali gol yang Manuel Neuer ini kayaknya sudah habis ya. Sudah habis ya. Dari yang gol Ekuador kan itu yang pertama golnya tendangan itu kan seperti ya lurus masuk kan. Langsung masuk. Yang kedua juga seperti itu kan. Tidak terlalu banyak refleks dari Manuel Neuer. Nah, selain itu sebenarnya overall Jerman masih bagus kan di semua posisi ya. Masih ada juga Sané kan di posisi kanan walaupun sekarang main di Liga Turki. Tapi tetap aja Mel, Jerman tetap Jerman yang sudah 4 kali juara dunia. Dan memang 2 edisi terakhir mereka tidak lolos fase grup ya kalau bener, kalah lawan Korsel lah. Lawan Korsel. 2018 waktu itu kan? Iya, yang 2022 kalah melawan Jepang ya. Iya. Iya Jepang kan, Jepang tidak lolos juga 2022. Ya ini menjadi titik balik ya. Apalagi pelatih muda Julian Nagelsmann juga kan yang menjadi pelatih dan walaupun dari statistik mereka tidak diunggulkan menjadi juara ya. Karena kalau statistik kan yang diunggulkan Prancis, Jerman, Argentina itu aja 3-3. Tapi berdasarkan beberapa faktor beberapa pundit juga menyebutkan bahwa ini juga cukup Jerman memiliki peluang untuk menjadi juara karena mereka mitosnya ya kan yang peringkat 1 FIFA itu bakal tidak akan menjadi juara di edisi sebelumnya. Nah saat ini yang jadi Argentina. Terus bukan juara bertahan dan siklus 4 tahunan atau apa itu. Nah, terus satu lagi bahwa setiap Jerman menang besar biasanya bakal melaju jauh. Sebelumnya mengalahkan Arab Saudi dengan skor 8-0 kan mereka sampai maju ke final. Terus sempat juga mengalahkan Brazil 7-1 kan saat itu kan. Dan ini menjadi tahunnya Jerman sih Mel, walaupun andai pun menang melawan Paraguay, mereka sudah bakal ditantang sepertinya oleh Perancis sih Mel. Jerman ya. Tapi menurut Kak sendiri kalau Jerman ini saya lihat ada Dennis Undap itu loh, yang kita sering bahas juga ya. Nah itu dia
kayaknya jadi pilihan cadangan terus ya kalau melihat saingan juga kayak Havertz ya. Karena mungkin apa? Kalau kita lihat ini. Karena Nagelsmann banyak memainkan false nine ya awalnya main. Duh, coba lihat itu. Karena mereka pre-roll sehingga mereka bisa bergantian antara Havertz dan Musiala kan. Kalau Undap yang diletakkan di depan, dia hanya berdiam diri sebagai striker kan. Mungkin kalau sudah deadlock seperti kemarin, yang Havertz sebenarnya kalau dari segi permainan bukan striker yang tajam kan sebenarnya. Cuman dia ini apa namanya, dalam permainan ikut aktif bermain kan seperti itu Mel. Oh, kalau kayak Havertz ya? Iya, membuka ruang segala macam kan. Dalam sepak bola sekarang itu siapa sih yang punya sosok striker murni yang nomor 9? Kan jarang lagi sudah yang menggunakan sistem itu karena memang penjagaan lebih rapat dan pemain-pemain juga semua bergerak seperti itu Mel. Oke. Tapi kalau melihat Dennis Undap sendiri gimana Kak? Kalau Dennis Undap? Itu tadi. Kalau untuk main sebagai starter sepertinya berat karena berat, ya? Dia bakal sudah 3 gol loh Kak. Ya, tapi kan semuanya dari bangku cadangan. Iya, bangku cadangan benar. Ya seperti itu. Mungkin senjata rahasia kali ya. Menempatkan dia sebagai super sub sih Mel. Memang sub, ya? Mau tidak mau seperti itu. Memang harus ada sosok pemain yang bisa memecah kebuntuan saat tim deadlock seperti itu Mel. Dan Dennis Undap sepertinya itu menjadi kartu asnya dari Jerman Mel. Oke, kalau Paraguay sendiri, kalau melihat pelatih Gustavo Alfaro ini memasang strategi bertahan ya mungkin prediksinya. Menurut Kakak sendiri gimana Kak? Kan memang beberapa pertandingan di fase grup kita lihat memang permainan dari Paraguay kan memang bertahan ya. Sampai Turki juga frustasi kan. Iya benar, frustasi Mendes, Ardan Güler, Yilmaz itu semua frustasi sampai. Memang mungkin itu salah satu andalan permainan dari Paraguay, bertahan dan mengandalkan serangan balik. Dan ini sepertinya bakal diterapkan, terlebih Jerman kan memang pemainnya sangat menguasai bola dan bermain menyerang ya. Kalau dilayanin, otomatis pertahanan dari Paraguay akan terbuka kan. Sehingga terpancing, terbuka dan banyak ruang-ruang kosong. Kalau ini apalagi ini sudah fase gugur Mel. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau mereka tidak bermain aman, otomatis mereka akan pulang sih Mel. Jadi mau tidak mau mereka sang pelatih menggunakan formasi bertahan ini Mel. Ini 5, tapi dalam kenyataan melawan Turki kemarin sampai 6 ke belakang cuma 3 kan yang gelandang, tidak ada striker karena mereka ketinggalan karena Almiron kena kartu merah kan saat itu. Makanya dia langsung pasang 6 itu. Dan Turki waduh tidak bisa masuk kan. Nah, kalau mereka bisa memanfaatkan peluang setelah kita tahu Neuer tidak bermain dalam top performnya, siapa tahu blunder lagi. Blunder lagi, ya bukan tidak mungkin Paraguay bisa mengalahkan Jerman sih Mel dengan permainan counter attack-nya itu sih Mel. Kak, kalau ngelihat Almiron ngegoli cepet itu gimana menurut Kakak sebagai ngelihatnya waktu melawan Turki waktu itu? Kan sekarang memang posisinya banyak tim yang menggunakan permainan memanfaatkan kick off. Kalau dulu kan abis kick off dioper ke belakang muter-muter. Kalau sekarang kan tidak lagi. Kick off maju tendang ke atas banyak. Itu makanya banyak gol-gol yang di awal-awal menit awal itu ya. Iya kan. Seperti contoh sebelum Piala Dunia. PSG kan kalau kick off langsung dibuang ke depan, langsung di pressing bareng-bareng kan itu di awal kan mereka mungkin pemain belum fokus dan sehingga banyak terjadi miss passing atau apa itu yang dimanfaatkan PSG kan. Dan itu terjadi juga di lawan Turki ini. Kan pertandingan gol cepat juga kan bukan Paraguay saja kan. Benar, makanya saya tadi bahas kan banyak gol cepat di Piala Dunia ini. Memang bukan pelatih sekarang tidak lagi yang seperti dulu yang lebih banyak menguasai bola seperti zamannya Spanyol era tiki-taka. Di kick off, dioper ke belakang, diolah-olah dulu. Nah, kalau sekarang kan langsung ke depan. Langsung lari ke depan. Makanya banyak gol-gol cepat itu ya. Karena
5 menit pertama itu, 5 sampai 10 menit pertama itu menjadi faktor utama karena mereka belum fokus kan, Mel. Belum fokus dengan permainan seperti itu, Mel. Jadi itu yang sekarang yang dikejar itu ya. banyak dimanfaatkan itu 5-10 awal dan 10 menit terakhir. Itu kalau 10 menit terakhir kan karena sudah lelah kan. Karena itu banyak terjadi kebobolan dan kenyataannya juga kan selain gol di Piala Dunia, selain gol di menit-menit awal, gol di menit 90 plus banyak terjadi kan? Bener, iya. Di menit 90 plus. Ya mungkin karena ngototnya tadi karena ya. Ngotot dan cuaca yang panas mempengaruhi fisik mereka sehingga konsentrasinya agak capek kan, Mel, Mel. Jadi 10 menit awal seperti menit akhir itu faktor yang krusial sih, Mel. Nah, menurut Kak sendiri kalau ada hydration break itu gimana, Kak? Kalau saya lihat di pembahasan juga itu mengganggu bukan sepak bola tempo lagi. Permainan. Iya, itu gimana, Kak? Iya benar, tapi sebenarnya benar kata Van Dijk ya. Bahwa Van Dijk juga bilang bahwa kalau memang kondisinya tidak terlalu panas atau malam hari tidak perlu ada hydration break. Karena memang faktor mengganggu tempo permainan yang sedang bagus-bagusnya kan, tiba-tiba berhenti. Jadi kan mereka ulang dari awal kan, fokusnya dingin lagi, tidak semangat lagi kayak itu, Mel. Ya, tapi mau gimana lagi, ini sudah keputusan FIFA dan jangan lupa bahwa Amerika itu kan terkenal dengan American football dan basket yang banyak digelar dengan 4 quarter kan, 4 babak. Gara-gara untuk masang iklan itu tadi kan. Iya kan. Kalau basket kan 4 babak kan. Nah, belakangan juga disebutkan dengan sepak bola yang seperti ini yang notabene-nya 4 babak ya dia, itu bakal rame dimainkan di Amerika sih, Mel. Karena warga Amerika seneng ya pertandingan yang kayak gitu kan, 4 babak yang tidak terlalu lama kan. Mereka lebih seneng yang kayak itu biar santai gitu ya. Iya, bisa jadi ya alasannya tidak tahu, mungkin ya memang ya kalau mungkin tidak bosan kan kalau selama 45 menit pertandingan, tapi kan momentumnya itu jadi masalah. Iya benar, karena sekali. Kita sudah kebiasaan menonton 45 menit tanpa henti. Terlebih ini cepat sekali Piala Dunia tahun ini, Mel. Sepertinya tidak ada lagi yang guling-guling, tidak ada lagi yang nendang lama. Tapi aku seneng itu, Kak. Iya, jadi cepat kan? Jadi cepat. Tidak ada ya bertele-tele pas penggantian pemain. Lemparan ke dalam cepat. Itu sepertinya kalau diterapkan di liga-liga di Eropa atau di Indonesia sendiri, sepertinya semakin menarik sih, Mel. Karena memang iya kan, jadi kita tidak lihat pemain tuh lambat lah. Dan ball possession kan sekarang bukan lagi dihitung berapa banding berapa kan, ada waktu untuk tim A, tim B dan waktu jedanya. Tapi sekarang kan waktu jedanya cuman hanya 10%. Berarti kan itu normal kan, dari 100 cuman 10% itu berarti normal bola itu bergulir terus sih, Mel. Kayak itu, Mel. Nah, balik lagi ke susunan pemain Paraguay Jerman, Kak. Nah, di sini Jerman kalau menurut prediksi yang saya ini Neuer Kak kalau dibaca Kak, kalau ini masih dipercaya kalau mungkin jadi pilihan, tapi karena tidak ada lagi tuh ya. Terus ada Kimmich, ada apa tuh? Rudiger Tah, Raum. Nah, ada Nemecha ini kayaknya pengen dibeli oleh MU juga nih katanya. Vlahovic yang pemain muda itu. Sané, Musiala ini kayaknya kelihatan enggak, Kak, menurut Kakak? Musiala itu kan saat kemarin cedera kan di Munchen kan. Mungkin sedikit dipaksakan ya, walaupun memang belum kembali, tapi kan tetap saja Musiala yang jadi rebutan sejumlah timnas kemarin dan dia sekarang memilih Jerman. Ya, sempat main di berapa di Inggris kan? Iya. Ya Musiala sih, Mel, tetap bisa membantu tim. Tapi yang saya ini si Florian Wirtz sih. Iya, Florian Wirtz tapi di klub belum panas. Bukan. Season kemarin belum lihat. Karena perbedaan permainannya, Mel. Kalau di Jerman kita lihat bagus karena bola di Jerman itu agak sedikit lambat kan. Kalau di tempo. Kalau di Inggris itu permainannya cepat. Jadi dia agak lambat mikir. Seperti itu, Mel. Jadi beberapa
umpan-umpan terakhir mereka di decision makingnya agak miss kan. Kalau sini kan lambat, jadi dia bisa berkreasi seperti itu, Mel. Kalau menurut kakak seperti itu ya? Karena ya itu tadi buktinya kalau dia main di Jerman mainnya bagus kan. Iya, benar. Kalau di Inggris dia jadi Beda lagi. Iya, kalau di Liverpool jelek mainnya seperti itu, Mel. Havertz ya kak ya, kita lihat kayak Havertz ini main di Arsenal. Arsenal. Di Arsenal sendiri gimana kak dia? Kalau kakak lihat kayak Havertz ini. Tapi kok jarang ya aku denger dia ngegolin ya di Arsenal ya. Dan memang Havertz, Taunya aku nih Saka kalau Arsenal. Havertz kan memang posisi Sama yang Declan Rice. Gyökeres. Gyökeres juga. Itu gimana kak kalau ngelihat ini? Ya Havertz kan memang bukan posisi nomor. Dari Chelsea dia tuh kak? Sebelumnya Chelsea, sebelumnya lagi Leverkusen. Oh Leverkusen dia. Pemain nomor 9 sih harusnya dia tuh false nine. Lebih banyak di belakang striker. Sebenarnya permainan awal dia itu bukan striker. Tapi dengan kemampuan finishing dia yang cukup bagus ya, pembuka ruang intinya, bukan untuk mencetak gol tapi membuka ruang yang menarik back lawan sehingga menciptakan peluang untuk rekan-rekannya seperti itu, Mel. Itu yang banyak digunakan oleh Havertz. Seperti juga saat dia main di Arsenal kan, waktu belum ada Gyökeres tetap dia yang dipakai. Sedangkan ada Gyökeres, dia bergantian bermain bersama Odegaard untuk jadi kreatifnya. Di tengah dong? Iya, nomor 10. Oh, nomor 10. Jadi itu sebenarnya peran yang terbaik untuk dari Havertz. Sama juga Chelsea kan. Waktu sebenarnya main di nomor 10 tapi semenjak tidak ada Giroud, pemain-pemain ini dia yang ditaruh di depan. Tapi jangan salah, Mel. Walaupun tidak terlalu kelihatan sepanjang turnamen, di partai-partai penting dia menolong ya? Iya, berapa kali? Menonjol juga? Liga Champions kan dia yang gol tunggalnya. Iya, gol tunggal Piala itu di Liga Champions ingat aku. Iya, itu. Gol cepatnya ya? Iya. Berarti mental dia di partai puncak itu ada ya? Ada, Mel. Seperti itu sih, Mel. Jadi ya memang pertandingan sekarang ini bukan hanya dilihat dari gol kan. Seperti kita lihat kalau Prancis 2018 yang lalu saat Giroud bermain. Giroud bermain kan striker dan tidak pernah mencetak gol di panjang turnamen, tapi selalu dimainkan karena memang tugas dia hanya memantulkan bola, sama seperti Havertz yang saat ini ya mungkin bukan pencetak gol tapi dia bisa membuka ruang dan pemain-pemain lain bisa mencetak gol seperti itu, Dan memang seandainya buntu kan ada super sub seperti Prancis juga kan. Saat itu kalau memang taktik yang digunakan itu buntu, memang harus ada plan A, plan B, plan C seperti itu, Mel. Untuk Paraguay sendiri saya sih taunya si Almiron itu, tapi kayaknya enggak main dia nih. Almiron kemarin pertandingan kedua atau pertama kartu merah? Kedua. Berarti kartu merah langsung ya kemarin ya? Iya, kartu merah langsung kayaknya. Dua pertandingan. Ini kan baru satu kemarin kan? Berarti belum dihapusin. Belum main berarti ya? Belum main. Nah ini sendiri kita sudah bahas tadi, dia masang, kalau kata kakak melawan Turki, bahkan melawan Turki pun dia gimana ini? Kalau menurut Jerman. Gimana kak? Kalau melawan Jerman ya, tadi saya bilang bahwa mereka bakal menerapkan taktik compact defense untuk mengandalkan serangan balik, Mel. Karena kalau bermain terbuka, Jerman cukup berbahaya, Mel. Ya seperti contoh perwakilannya ya, Bayern Munchen lawan PSG. Kalau saling terbuka itu kan banyak gol kan. PSG banyak pemain Prancis, Bayern Munchen banyak pemain Jerman. Ini kan banyak pemain dari Leverkusen, dari Bayern Munchen, Pavlovic, Musiala. Di Jerman ini ya? Iya. Ada Neuer juga. Itu membuktikan bahwa memang backbone mereka ada di Bayern Munchen. Kak, kalau prediksi menurut kakak, Jerman Paraguay? Dengan pertandingan terakhir Jerman yang kesulitan membobol gawang Skotlandia. Kok Skotlandia? Skotlandia. Bukan, Ekuador dan menang tipis melawan Pantai Gading. Nah, itu yang saya lihat itu. Iya, berarti tidak bakal banyak gol yang tercipta sih, Mel.
dengan Kai Havertz yang memang bukan posisi nomor 9 ya. Paling dengan ditambah lagi garis bawahi pertandingan lini belakang Paraguay yang cukup apik ya. Nah, saya pikir Jerman tidak akan kebanyak gol, paling hanya menang 1 atau 2-0 sih Mel. Oke, 1 atau 2-0 ya. Tapi kalau kita banding dengan Amerika, kok semudah itu ya? Amerika hebat juga ternyata Kak ya? Ya, jangan lupa Mel, Amerika berada di dukungan publik dan itu menambah semangat sih. Dia golnya banyak terus. Dan cuaca mereka sudah beradaptasi. Di Jerman kan dingin Mel. Di sini main hampir 40 derajat ya kalau tidak salah. 35 lebih ke atas kan. Itu panas Mel. Mungkin itu juga ya faktornya. Berpengaruh, sangat berpengaruh pasti. Faktor cuaca sangat berpengaruh Mel. Oke, kalau menurut Kakak prediksinya tadi 1 atau 2 lah ya, 2-0. Kalau Melisa? Kalau saya mungkin ya itulah di 1 kali ya, 1-0 ya. Iya kan? Mungkin di ini kali, di penghujung extra time atau karena memang dua pertandingan agak menurun kualitas agak menurun Jerman. Kalau ngelihat itu. Tapi itu tadi, kalau kita lihat kayak bola namanya Kak, pertandingan bola kan. Korsel melawan siapa Kak? Ngelawan yang mana itu? Paraguay ini. Oh iya. Saya pikir kok Korsel lawan Paraguay? Korsel melawan siapa Kak yang kemarin dia seri kemarin? Paraguay. Paraguay? Iya. Nah, itu maksud saya pikir Korsel tuh ada ini kan. Nah, ternyata Paraguay juga bisa lah ya itu bertahannya sampai ke penghujung ini. Ya mungkin si Jerman juga bakal ini di penghujung juga nih ngegolinya mungkin ya. Oke, kalau untuk pertandingan selanjutnya Kak, kita di pertandingan ini kan sudah tadi kita bahas Brazil. Match day kedua ya. Match day kedua di pertandingan terakhir. Belanda melawan Maroko. Oh, ini yang partai ini tunggu-tunggu ya. Partai ini tunggu-tunggu. Kenapa ini Kak? Bisa dijelasin nggak? Belanda versus Maroko menurut Kakak secara ini. Maroko ini kan banyak banyak juga keturunan. Bukan maksudnya itu menjadi juara Piala Afrika. Benar. Dan periode sebelumnya semifinalis. Dan ini melawan Belanda yang berulang kali masuk final tapi tidak pernah juara. Iya, gimana Kak? Itu kan pertandingan seru kan. Iya. Apalagi banyak keturunan Belanda juga itu kayak situ. Beberapa ya. Beberapa ya, bukan banyak. Itu kayak Mazraoui itu kan besarnya di Belanda. Mazraoui. Mazraoui kan. Nah, itu gimana Kak? Itu ngeliatnya. ini pertandingan bintang juga sih ya. Derby ya. Derby itu. Derby diaspora. Derby diaspora. Nggak, itu gimana Kak lihatnya Maroko Belanda ini? Ya, Belanda kan sempat diragukan saat mereka bermain imbang melawan Jepang ya. Tapi mentalitas mereka berbalik dan berhasil menjadi juara grup. Karena kalau tidak menjadi juara grup, mereka bakal ketemu Brazil ya. Benar. Dan itu juga menjadi faktor ini. Tapi setelah ini mereka ini berada juga di bagannya kiri atas ya kalau tidak salah ya. Kita lihat ya. Kalau saya sih tidak salah kiri atas dan bakal kalau sesuai prediksi mereka bisa menantang iya kan? Nah, kalau sesuai prediksi mereka bisa menantang antara pemenang Jerman atau Prancis. Berarti langkah mereka ini cukup berat. Cukup berat juga ya ampun. Dari sini mereka andai kata menang melawan Maroko, Kanada sudah menunggu kan? Kanada sudah nunggu. Kanada tuan rumah Mel, jangan lupa. Walaupun memang Kanada bukan tim besar ya, benar, baru Kanada besar setelah ditangani oleh pelatih kita ya, John Herman. John Herman, benar. Tapi Kanada tetap Kanada dengan dia sebagai tuan rumah Mel. Dan di laga ini ya mau tidak mau sebagai pembuktian mereka bahwa mereka bisa melaju hingga ke final Mel. Karena memang beberapa bagus ya karena ini Belanda ini Kak aku lihat. Iya, permainannya bagus. Walaupun memang bukan pemain yang bintang ya. Aku strikernya aja baru tahu yang ini. Bobby. Iya itu ada tadi aku ini buat Bobby siapa itu tuh. Iya, aku baru tahu. Sunderland kok salah dia. Sunderland. Brian Brody. Iya, maksudnya tidak yang aspek yang seperti Van Persie, Van Nistelrooy kan. Ternyata efektif kan. Iya. Sama yang satu lagi Kak, tuh yang kecil itu. Yang mana? Yang ngegoli di lawan Jepang Kak?
Aduh, siapa itu yang diincar klub besar juga itu? Aduh, udah lupa aku. Ya, tapi kan memang beberapa pemainnya Ronald Koeman suka membawa pemain debut-debutan yang bermain apik ya Mel. Tapi yang menjadi garis bawahi kan memang kekuatan Belanda ini berada di lini belakang sehingga pemain-pemain seperti J.I. Pascal Street itu kan tidak dipanggil kan, padahal mereka sudah berada di top perform ya sebenarnya kan. J.I. bermain di ini dan memilih untuk bertimnas Indonesia. Pascal Street, Kevin Dix yang menanti dari dulu sudah bermain di Liga Jerman tetap tidak dipanggil ya. Mau tidak mau seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake itu kan pemain-pemain belum The Fritz, belum The Ligt kalau dia cedera seperti itu Mel. Yang jadi kita garis bawahi memang dari lini tengah ke belakang. Sebenarnya kalau lini depan memang dari sebelumnya lebih banyak mengandalkan Memphis Depay ya sebelum Depay, ada Bobby ini kan. Memphis Depay itu yang pakai itu? Iya, yang pakai bandana itu ya. Tapi kan ternyata Bobby bermain dengan Gakpo juga kan bermain apik ternyata Mel. Saya tidak expect bahwa ada pemain lain selain selain Memphis Depay ternyata posisi nomor 10, nomor 9 Mel. Aku penasaran Kak, aku cari dulu siapa yang ngegolin yang Jepang Belanda itu Kak. Jepang versus Belanda ya. Nah. Ini Kak, Summerfield Kak, yang dipuji-puji Coach Justin itu. Iya. Summerfield itu juga kan itu gimana Kak? Lihat tim kecil juga ya. Summerfield ini. Aku juga sebenarnya tidak terlalu kenal ya Summerfield. Cuman dari permainan itu West Ham Kak ternyata. Degradasi. West Ham degradasi. Iya. Jadi gimana Kak lihatnya Kak? Tapi memang kalau dari yang kita lihat 3 pertandingan ini ya, memang cukup padu kan dengan Bobby, dengan Gakpo di depan, ada Frankie De Jong juga itu juga cukup apik ya, sehingga permainan mereka cair kan. Walaupun memang pertandingan pertama melawan Jepang mereka mungkin karena di pertandingan pertama itu kan otomatis pertandingan melawan Jepang itu debut bagi Bobby, bagi Robbie, bagi Summerfield ini pemain-pemain debut kan, pemain-pemain muda kan. Pemain-pemain muda. Iya, jadi kan mungkin demam panggung lah. Setelah itu mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya Mel. Dan sekarang kita lihat sudah pemainnya sangat cair ya, dengan membantai Swedia kan. Swedia dibantai. Itu kan membuktikan bahwa mereka sudah panas sudah berada di jalur yang benar. Walaupun jalurnya berat nanjak terus jalurnya. Nanjak terus. Kalau dari gimana? Iya itu tadi bagian kiri atas itu serem ya. Serem, ada Jerman, Prancis, Kanada. Portugal juga di situ. Portugal kiri kanan kiri bawah. Oh iya. Kiri bawah. Oh iya. Itu kan Portugal, Spanyol. Itulah pokoknya berat juga itu. Iya, tapi kan namanya sudah babak gugup, babak grup mau tidak mau. Cobaan nih saya. Cuman mungkin paling Argentina yang agak mudah ya. Agak mudah, benar. Bukan lagi agak mudah, memang mudah. Ya untuk sekelas kan dia sudah tim papan atas kan kalau kita satu pipa kan. Nah, itu maksudnya. Kalau ini bandingin sama yang lain, lawan Cape Verde lah, lawan siapa itu kan. Paling kuat melawan Kolombia perempat final. Kolombia jangan remeh juga. Makanya itu lawan paling kuat. Setelah itu paling kalau berjalan mulus Pak Brazil atau Inggris di semifinal itu sih Mel. Oke, kalau kita lihat ini Kak, Maroko kan Ismail Saibari kalau saya lihat juga ya berapa kali Saibari itu main di mana itu? PSV Eindhoven ya? PSV Eindhoven. Itu juga ngegolin udah 2 atau 3 itu sudah dari man of the match juga. Kalau saya lihat juga. Terus ada yang terakhir itu ya siapa tuh Kak yang ngegolin terakhir kali itu yang gol keempat itu yang hampir nggak gol itu. Lupa. Itu pemain muda juga itu kan. Dan Yasin Bono ya itu kipernya itu terkenal nepis penalti ya. Itu Kakak lihat gimana? Ada Brahim dia juga, kita nggak perlu inilah ya. Tapi bagus juga. Brahim dia pertandingan kalau menurut saya ya agak kurang pertandingan ini. Beda dengan saat mereka main di Piala Asia yang lebih banyak Piala Afrika fokusnya ke Brahim Diaz. Tapi kalau sekarang mungkin karena pelatihnya yang beda. Bisa jadi karena pola permainan mereka beda dan
Brahim Diaz juga di Real Madrid juga menit bermainnya agak kurang kan, Iya, benar. mungkin itu juga berpengaruh kan. Tetapi yang jadi sorotan itu Hakimi ya, yang beberapa Hakimi, kali bisa sampai ke depan gawang kan. Dia nih back ya Kak. Hakimi, wingback kanan. Wingback kanan. Tapi dia tuh jarang-jarang loh ada yang dia kayak terkenal itu ya, wingback kanan ini apa Kak menurut Kakak sendiri? Hakimi ini Basicnya bagus dari juga dari Madrid. Oh, Didikan Madrid. pindah ke PSG ya? Pindah ke Inter dulu. Inter terus PSG? Inter, ditarik ke Madrid, dibeli PSG? ke PSG. Oh, Dan pantes. puncaknya di PSG. Dan ya itu tadi, dengan bukti bahwa mereka bisa menjadi juara Piala Asia walaupun Piala Afrika walaupun bagaimanapun bukan konflik ya, dengan Senegal, skandal-skandalnya itu ya, dengan Senegal, tapi dengan berada di final ya mereka membuktikan diri bahwa mereka tim kuat dan mereka ini kan kemarin semifinalis dan itu menjadi modal tersendiri Mel, bahwa biasanya kan kalau untuk ada istilah bilang ini, untuk kita menjadi juara itu sangat mudah, tapi setelahnya kita mindset kita lebih terbuka karena kita sudah pernah sampai situ. Nah, untuk awalnya itu agak susah. Nah, Maroko sudah sampai di situ, Mel. Kita tahun kemarin sudah berada di semifinal. Tahun ini kita bisa lebih jauh. Mindset seperti itu, Mel. Dengan pemain-pemain yang rada, saya rasa bisa membuktikan diri tapi memang langkahnya terjal. Karena balik lagi yang bagian kiri atas tadi lawan-lawannya berat sih, Mel. Klub kuat semua. Dan ini saya pastikan bakal pertandingan seru, sengit, apalagi pertandingan jam 8 pagi ya, saat bisa nobar di kantor kan. Nobar di kantor. Lagi di kantor, lagi nonton, bukan lagi tidak perlu begadang kan. Ya keyboard komputer kita geser dikit, kita nonton TV. Oke. Nah, tapi Kak saya lihat di beberapa di pertandingan fase grup kayak susah juga ini Maroko ini ya di akhir-akhir ya lumayan lah ya, karena apa faktor ini juga pelatih yang baru ini atau bisa gimana jadi Kak? Karena setelah pelatih yang lama kan setelah dipecat mereka itu kan? gagal juara terus beberapa pertandingan uji coba mereka mengalami hasil buruk kan, sehingga menjelang Piala Dunia diganti. Ya faktor pelatih juga sangat berpengaruh karena pola permainan dan susunan pemain pasti akan berbeda ya kalau mereka tidak mau meneruskan pola permainan yang. Tapi kan kita lihat tim dari ini kan memang berat kan, Mel. Dari Brazil kan lumayan ya. Ada Haiti, ada Skotlandia juga ya, ada Brazil ya. Lawan Skotlandia aja cuma bisa satu. Sedangkan Brazil 3-0 kan itu yang saya lihat itu Kak. Iya, yang pertandingan lawan Haiti, Brazil bahkan nggak kena gol juga kan, 3-0 kan. Nah ini sampai kebobolan 2 ya. Itu gimana kan lihatnya Kak? Ya mungkin mereka kan perlu menang untuk memastikan diri yang pertandingan terakhir kan lawan Haiti. Sehingga mereka menyerang sehingga terjadi kelengahan di lini belakang, Mel, seperti itu, Mel. Dan ini sudah fase gugur yang menciptakan mau tidak mau kalau kalah ya pulang. Tentu permainan bakal berbeda, Mel. Mereka tidak bakal bermain selalu menyerang, apalagi lawan yang dihadapi Belanda. Tentu mereka akan kompak, maksudnya mengatur antara strategi menyerang dan bertahannya, Mel. Kalau tidak mau mereka pulang lebih awal sih, Mel. Kalau kita head to head kan Kak, kalau untuk gelandang dari Maroko ini kan adalah pemain yang baru tuh ya, yang muda itu Ayoub Boadi. Yang dari Lille ya. Iya, Lille ya. Kawan temennya Kevin Perdong. Iya, bener. Temennya si itu juga yang Euro ya. Euro kan pindah tuh MU. Dan gelandang dari Belanda ini Ryan Gravenberch ya. Nah itu gimana Kak kalau dari Ryan Gravenberch ini sama Frenkie de Jong dan Tierney Reinders ini sendiri? Untuk di gelandang, dibandingkan? Ya, dibandingkan dengan yang gelandang dari Ayoub dan Neil Al-Yonai. Nah ini Ayoub ini bahkan bisa melawan Brazil kan, bagus. Tapi hanya itu kan? Ya hanya itu, tapi setelahnya
agak kurang. Menurun, poinnya malah 6 aku lihat di itu. Nah, gimana Kak? Melihat dari lini tengah Belanda dulu. Ya, aku bilang tadi, Mel. Lini Belanda itu yang menjadi sorotan kan dari lini tengah ke lini belakang karena gelandang-gelandangnya kan Frenkie de Jong bermain di Barcelona, Gravenberch bermain di Liverpool, Tijani bermain di Manchester City. Walaupun bergantian ya. Tapi kan awal-awal nyetak gol terus kan. Dengan pola permainan yang berbeda kan. Gravenberch banyak bermain sebagai defensive midfielder yang memotong-motong bola dan Frenkie de Jong sebagai yang kreatif dan Tijani banyak menyerang karena menjadi second striker yang peluangnya juga banyak kan. Nah, itu memang sudah sangat padu 3 pemain ini, Mel, di lini tengah. Akan melawan Ayub itu berarti pemain muda ya. Ini menjadi tantangan juga bagi mereka, Mel. Sehingga Maroko juga bukan hanya mengandalkan Ayub untuk menjadi nomor 10 tapi 2 gelandang bertahannya itu harus menjaga keseimbangan untuk sebelum melawan untuk meladeni permainan dari timnas Belanda sih, Mel. Seperti itu, Mel. Dan salah satu lini yang paling disorot tentu lini tengah ya. Nah, tapi untuk dari Maroko, keunggulan mereka berada di sayap-sayap mereka yang cepat. Dan contohnya siapa itu, Kak? Kayak Hakimi bisa maju ke sana, Brahim Diaz juga. Taibi apa? Ini Bilal El Khanos ini bukan? Itu juga bisa jadi kan. Saibari juga bermain agak bisa melebar. Itu juga menjadi anggalan dari Maroko, Mel. Ditambah lagi open type dari Mazraoui dan Hakimi yang bisa sampai jauh ke depan kan. Hakimi dan Mazraoui gol berapa kemarin kan Hakimi bisa sampai berada di depan gawang kan, Mel. Bahkan Mazraoui juga main bagus juga. Iya, itu membuktikan bahwa lini-lini sayap mereka cukup kuat ya. Dan kalau dari Belanda lebih mengandalkan lini tengah dan wingbacknya Dumfries dan Ake ya. Ake itu juga kalau Ake kurang dari untuk menyerang. Ake main ya, ini dia di sini. Di sini Van der Ven. Iya, dia main. Van der Ven juga bagus juga kan. Tapi lebih banyak yang maju ke Dumfries kan sebenarnya. Dumfries. Itu juga tapi kalau dari sayap saya pikir Maroko lebih oke ya. Kalau lini tengah Belanda lebih oke, Mel. Nah, saya perhatikan juga Mickey van de Ven ini gimana menurut Kakak? Saling jadi ini juga. Lobang ya? Iya, jadi pembicaraan juga itu. Gimana menurut Kakak? Menurut Kakak di lini belakang ini kan sudah bagus nih. Van Dijk ini belakang kan? Iya, Van Dijk. Nah, Van Dijk ya. Van Dijk. Sorry. Nah, ini ada Mickey van de Ven kan, Van Hecke, Dumfries saya sudah Kakak tuh. Nah, kalau Mickey van de Ven ini sih gimana? Ini lihatlah Kak, dia sendiri yang ini kuning. Yang jelek. Gimana Kak? Ya sebelumnya kan banyak di posisi itu ditempati oleh Nathan Ake ya. Nathan Ake. Karena memang Nathan Ake posisinya bermainnya mungkin agak sedikit lebih bertahan dan Ronald Koeman ingin permainan yang lebih cepat sehingga digunakanlah pemain itu. Mungkin Van de Ven agak berkurang karena memang Dumfries lebih banyak maju sampai ke depan, Mel, sehingga lini belakang banyak dieksploitasi dan mereka tetap bermain dengan 3 back sehingga Van de Ven banyak kewalahan di posisi itu. Dan di timnya mereka lebih banyak compact dengan 4 back kan. Kan beda timnas beda antara tim dengan timnas sehingga ini. Tapi secara overall kan dari segi tim lumayan lah ya Belanda ya, walaupun memang belum sempurna tapi cukup lumayan, Mel. Dan ini menjadi satu tantangan juga saat melawan Maroko ini, Mel. Oke. Kalau untuk yang Kakak lihat, nah ini Achraf Hakimi bakalan head to headnya Achraf Hakimi dengan apa itu? Cody Gakpo. Iya, gimana Kak? Kalau Cody Gakpo ya kiri sama berarti. Ya, gimana melihatnya Kak? Kalau Achraf Hakimi dan Cody Gakpo ini sendiri.
Kalau di Gakpo itu kan pemain lambat sebenarnya, cuman Tapi dia tuh galak ngegolin juga. Ya? iya tapi kan banyak iya kalau memang sayap tapi lambat. Oh. Eh, Tunggu Kak. hmm. Belanda ini emang ciri khasnya 4-3-3? Iya 4-3-3 dari dulu. Oh, Total dari football dulu dari sampai dulu sekarang? 4-3-3. Oh, itu jadi ciri khas Belanda Jadi ya? ciri khas Belanda. Oh, oke. Karena lanjut. total football kan seperti itu, Mel. 4-3-3 menguasai bola yang terus-terusan menyerang seperti itu, Mel. Karena 4-3-3 ini formasi yang baku, Mel. Karena 4 posisi aman, dua defensive midfielder itu menjaga ketahanan dan sayap-sayapnya ada, semua posisi lengkap posisi itu. Jadi itu banyak dipakai orang sih, Mel. Sebelum dipecah sekarang ini menjadi 4-2-3-1. Itu basicnya sama 4-3-3. Basicnya sama aja. Iya. 4-3-3, Mel. Nanti tapi kalau pas main bisa jadi 4-2-3-1 itu? Tinggal gelandangnya kan kalau 4-3-3 ini ada yang gelandang untuk menyerang dipakai 2 attacking midfielder, ada yang hanya 1 dan 2 gelandang bertahan tergantung mana yang digunakan. Biasanya kalau yang ini bisa dibaca jadi 4-1-4-1 yang 1 gelandang bertahan, 2 gelandang serang. 4-1-4-1 ya? Iya, 2 kanan kiri dan 1 striker dan bisa jadi 4-2-3-1. Tergantung mana permainan yang bakal dipakai oleh pelatih sih, Mel. Oke, balik lagi ke Achraf Hakimi dan Cody Gakpo tadi. Kalau kata kakak, Cody Gakpo itu lambat. Iya, lambat Cody Gakpo. Kenapa itu? Karena memang Padahal dia sayap ya kak? iya, tapi itu tadi karena walaupun dia bermain di sayap tapi ternyatanya dia memang agak lambat bermain dibanding Achraf Hakimi yang bermain sangat kencang ya seperti kita tahu. Achraf Hakimi salah satu wingback kanan terbaik dunia saat ini yang ada saat ini kan, Mel. Wow. Sedikit nama yang kita sebut untuk yang berada di posisi wingback kanan. Nah itu makanya. Achraf Hakimi menjadi salah satu sosok yang Kapten juga dia nih kak? kadang ganti-gantian ya. Ganti-ganti ya. Kadang Mazraoui, kadang Hakimi, kadang itu kadang ganti-gantian. Iya itu jarang sekali kan kak pemain dari sebelah wingback kanan atau itu? Ya kalau dulu kan paling ada Javier Zanetti ya seperti Javier itu. Zanetti, Italia itu ya? Itu Argentina. Tapi banyak main di Inter. Oh banyak di Inter, oh iya. Pantaslah aku tahunya dia. Dani Alves. Kan sedikit, sedikit ya? Sekarang siapa pemain yang situ? Paling kalau sekarang lagi bagus itu di Prancis ada Konde paling itu. Ada Konde. Oh iya tahu aku Konde. Paling itu kan. Nah kalau untuk ini striker yang kata kakak baru tahu tadi. Brobbey namanya. Bukan baru tahu, mungkin kita tidak soroti. Tidak soroti. Padahal ya menonjol juga. Sebenarnya posisinya kecil ya. Iya kecil. Badannya kecil tapi posisinya buntut juga posisinya bagus. Tapi body balance-nya bagus. Dan ini sebelumnya back dari Maroko ini kan sebenarnya cukup besar juga ya. Dan ini menjadi salah satu tantangan juga buat Brobbey ini, apakah dia bisa mencetak gol. Dan pertandingan di fase grup dengan knockout itu sedikit beda mentalitasnya. Karena di grup jika kita kalah ada kesempatan di pertandingan berikutnya, dan itu membuat lawan bisa sedikit melakukan miss atau kesalahan ya. Sedangkan di babak 16 besar semua harus berjalan rapi kan. Nah itu biasanya membuat pemain lebih kompak bertahan sehingga menyulitkan striker-striker. Buktinya sekelas Ronaldo di babak knockout juga kesulitan sampai mencetak gol kan. Sudah hampir 1000 gol tapi di babak knockout Piala Dunia dia agak kesulitan. Nah ini harus dibuktikan oleh Brobbey ini, apakah dia bisa membuktikan dirinya tampil lebih bagus lagi dan menjadi penerus dari Van Persie, Van Nistelrooy, yang bahkan Van Basten ya kalau bisa. Walaupun dari segi fisik itu berbeda sekali kan, Mel. Itu Mel. Kalau di depan kan ada Brobbey ya di Belanda. Nah, kalau di ini ada Ismail Saibari tadi. Saibari. Nah, itu gimana melihatnya kalau kita head to head kan dengan Ismail Saibari tadi? Saibari ya, sorry. Ya itu juga. Nah, ini Saibari ya. Apa namanya? Brahim Diaz tuh di kiri ya kayak? Brahim Diaz sekarang di kiri, kadang nomor 10 kan, kadang juga false-nya juga kan beda-beda. Tapi lebih kalau dari produktivitas juga tidak terlalu banyak gol ya sebenarnya. Tapi memang pola permainan Maroko seperti itu, Mel. Baik lagi, compact sehingga
striker itu tugasnya bukan hanya untuk mencetak gol, banyak membuka ruang. Terbukti kan pemain-pemain sayapnya dan Ibrahim Diaz, bahkan dari Hakimi yang bisa mencetak gol seperti itu. Ke depannya ya, tugas dia itu berbeda dengan Brobbey yang memang sepertinya dorong terus ke depannya seperti itu. Mungkin teknik pemainnya beda, tapi dengan tugas mereka dengan berhadapan dengan Van Dijk itu menjadi tugas berat ya bagi Saibari ini ya, karena kita tahu sendiri ya. Backnya. Van Dijk itu kan salah satu back terbaik juga kan ini, walaupun sudah usia senja ya. Hampir ini Kak bukan hampir ya, kayak digadang-gadang disaing-saingkan sama back dari Manchester United itu Kak, Vidic. Oh, Vidic ya. Disanding-sandingkan karena memang Vidic juga dulu kan bagus ya. Bagus itu. Seperti itu Mel. Oke, baiklah Tribuners. Kalau menurut Kakak sendiri gimana Kak nanti pertandingan Belanda Maroko ini bakalan berapa ininya? Yang pasti prediksi Kakak. Dengan basic permainnya yang sama-sama menyerang, otomatis mereka jual beli serangan bakal ada ya. Beda dengan yang kita bahas sebelumnya antara Paraguay dengan Jerman, yang kita tahu Paraguay memang agak bermain sedikit bertahan. Sedangkan ini pertandingan kedua ini otomatis bakal saling serang Mel. Kita tinggal lihat kesalahan kecil yang bakal berpengaruh di hasil akhir sih Mel. Kalau dengan Belanda yang lagi tracknya lagi bagus setelah bermain imbang melawan Jepang, dan Maroko yang stuck situ aja ya, walaupun kita gadang-gadang bakal bermain bagus ternyata tidak terlalu ya. Ini sebenarnya sama aja mereka tuh ya, seri menang-menang kan ya, tapi kan ekspektasi kita dengan Maroko itu tinggi kan dibanding dengan Belanda kan. Benar. Dengan kenyataan bermain di 3 pertandingan yang tidak terlalu kita sesuai ekspektasi, dan ini harus jadi terbukti ya, kalau mereka tidak bisa bermain bagus mereka akan pulang seperti itu Mel. Dan tidak cukup puas juga berarti kalau mereka sebelumnya sampai final dan ini kalah di 32 di semifinal, dan ini kalah 32 besar men. Jadi mau tidak mau dengan datang sebagai semifinalis, mereka ingin membuktikan diri di ini. Jadi sehingga tidak mau kalah sih, pasti itu pertandingan Maroko sedang Belanda memang mereka beberapa ajang terakhir kan memang melaju terus ya, dan ini menjadi tantangan berat ya. Terakhir kan mereka kalah melawan yang di sebelumnya di Argentina ya, kalau salah adu penalti kan. Nah, sakit hati mereka juga kan itu kan. Dan adu penalti menang terus Argentina. Heran juga. Itu berarti ini juga menjadi bukti Ronald Koeman ya, sejauh mana dia bisa membawa tim ini, dan ini tantangan pertama. Setelah ini pemenang laga ini ya sudah ditunggu oleh Kanada. Dan di atasnya lagi kita balik lagi ada Jerman dan Prancis. Kalau Jerman pastilah ya menang ya. Ada Prancis, itu yang Prancis. Ini seram itu ya. Skornya Kak? Skornya di penghujung ini kita singkat saja. Berapa skornya? Menang Belanda sih. Belanda ya Kakak, menjagokan Belanda. Tapi berapa tuh? 2-1 sih, karena dengan jumlah gol Maroko yang cukup banyak juga kan. Saya pikir Maroko bisa membobol gawang Belanda, tapi yang menang tetap Belanda. 2-1. Itu kalau Melisa? Kalau saya sih sebenarnya Kak ya, benar kata Kakak, saya ekspektasi ke Maroko sebenarnya. Kalau Belanda tuh kan ya Belanda itu tuh Belanda kayak itu kan. Tapi dengan di babak grup tadi tidak terlalu bagus. Ekspektasi. Agak kecewa juga lihat Maroko main kan, karena kayak gol kok bisanya dia kebobolan Haiti itu kan. Dua itu gimana itu backnya itu kan. Nah, menurut saya sih bakalan ada perlawanan sengit juga sih dari Maroko ya. Mungkin bakalan sampai penalti kali ya. Mungkin. Jadi yang menang ya Belanda mungkin ya. Tapi ya saya tetap dukung Maroko sebenarnya ya. Tapi karena ada Mazara. Tetap Maroko, tapi ya Belanda realistisnya Belanda, karena memang Belanda saya lihat memang bagus. Kalau dibandingkan pertandingan Maroko di fase grup ya. Tapi balik lagi, kalau ini kan babak gugur, pastilah mereka ada nekatnya, ada
ngototnya mainnya Dan itu. lebih bermain lebih hati-hati, Mel. Bener, bermain lebih hati-hati, ngotot juga ya. Namanya pengen ke babak selanjutnya kan, apalagi juga Maroko kan pelatih baru. Mungkin itulah yang mempengaruhi dia ini Kak ya. Kayak Permainan permainannya. mereka itu yang kayak saya lihat kok kayak gitu ya, tapi ya itu tadi saya kan cuma pengamat biasa ya, pengamatan. Oke. Tribuners sudah di ujung waktu kita. Saya simpulkan juga tadi sudah kita bahas 6 tim ya Kak ya. 6 tim, 6 pertandingan. 3 pertandingan. Di pertandingan malam ini jangan lupa nonton jam 12 itu ada Brazil Jepang. Berikutnya jam 3 ada jam 2 atau jam 3 gitu ya. Iya. Jerman Paraguay dan tentu saja pertandingan big match Belanda Maroko di jam 8 pagi, tentunya pasti banyak yang nonton walaupun di kantor ya. Hari Senin pula ya itu pertandingannya. Selasa, Mel. Selasa ya, hari Selasa pula ya, masih kerja lah ya. Masih kerja lah ya, walaupun tetap gitu ya mungkin rame pertandingan Belanda Maroko ini ya, karena memang Maroko sendiri di tahun 2022 semifinalis mengalahkan banyak tim-tim hebat, tapi ini tadi karena Maroko ada pelatih baru ya kita lihat saja gimana perlawanannya melawan Belanda yang tentunya memang bagus Belanda dengan serangannya ya Kak ya, dengan ya kata Kakak tadi ciri khasnya itu apa Kak? Kreativitasnya, total footballnya. Nah kalau prediksi Kak Teguh tadi Brazil Jepang itu Brazil 2-0 dan memang katanya Jepang nggak bakalan bisa ngegolin ini. Kalau tapi menurut saya bisa lah Jepang ya, bisa lah ngelawan. Walaupun memang tetap mendukung Brazil jadi juaranya. Ada Jerman Paraguay Kak, saya rasa Jerman lah ya Kak ya. Kalau Jerman Kak Teguh juga 2-0 Kak ya tadi? Iya 1-0. 1-0 karena memang melihat 1 atau 2-0 karena faktanya Jerman juga kesulitan melawan Ekuador pun kesulitan ya. Nah, Belanda Maroko ini Belanda 2-1 ya Kak? Iya. 2-1, oke. Menurut Tribunnya sendiri gimana? Boleh di komentar, boleh lihat apa saja, boleh komen nih di YouTube Tribun Sumsel dan Sri Puku TV ya. Dah, baiklah Tribunnya, terima kasih sudah selalu mantengin kita membahas membahas tentang serba-serbi Piala Dunia, prediksi dan lain-lain di selebrasi lokal ini. Jangan lupa untuk nonton, besok juga ada, lusa juga ada prediksi-prediksi tim-tim lainnya. Baiklah Tribuners, terima kasih, saya Melisa saya dan Teguh. Sampai jumpa.